Masya Allah, banyak sekali, Mbak. Pas melihat nih, wow, amazing. Baik, Bisa saya satu rasa kata. semuanya sudah penasaran banget ingin mendengar ilmu dari Mbak Dina. Kepada Mbak Dina, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mila, aku izin share, layar ya. Bismillah, semoga berhasil. Apakah terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat dengan jelas. Ya, sip. Selamat pagi semuanya, anak-anakku mahasiswa, karena, saya sudah tua juga ya, mahasiswa semuanya jadi anak-anak saya. Baik, saat ini saya ini bekerja sebagai penerjemah lepas purna waktu. Artinya, purna waktu jadi full time, kemudian, penerjemah lepas artinya saya tidak bekerja di satu kantor, jadi freelance gitu ya. Kemudian, jadi nanti 2 hari lagi mungkin ada ya yang, penerjemah yang pemilik agensi, jadi ada penerjemah juga yang bekerja di kantor sebagai pegawai. Nah, saya belum pernah bekerja sebagai penerjemah di kantor, jadi saya akan lebih bercerita tentang profesi yang, penerjemah lepas. Lagi mungkin ada ya yang baik, salah satu faktor utama yang membuat saya menyukai pekerjaan ini adalah, pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah. Walaupun saat ini, tidak eksklusif, banyak yang kemudian sekarang terpaksa bekerja di rumah, tetapi, ini sebagai, poin yang privilege bagi saya. Jadi plus minus bekerja sebagai penerjemah freelance yang full time, pertama plusnya itu ya bekerja di rumah atau di mana saja yang ada internet dan listrik, itu penting banget. Kemudian bebas menentukan jam kerja, dari jam 9 sampai jam 5 atau mungkin dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi, atau mungkin dari habis subuh, terus, masak-masak dulu, terus lanjut lagi habis asar, sampai nanti itu bebas menentukan jam kerja. Itu yang bikin saya memilih profesi ini. Kemudian bebas memilih menggarap semua pekerjaan atau, atau mengerjakan yang diminati saja. Seperti misalnya, kalau penerjemah lepas kan kalau ditawari, "Bu Dina ini ada, terjemahan tentang hukum, akta, bisa nggak?" Oh, saya nggak sanggup, makanya saya tolak. Tetapi kalau yang bekerja di kantor, dia tidak sebebas itu menolak pekerjaan karena dia itu merupakan tugas ya. Minusnya, nah kalau minusnya ya kita harus mengadakan alat perang sendiri, laptop, kemudian sambungan internet, kamus, bacaan. Kalau bekerja di kantor kan disediakan rata-rata ya. Kalau kalau freelance ya sendiri. Kemudian penghasilannya tidak menentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak ada. Kemudian tidak ada tunjangan kesehatan, jadi saya harus, punya polis sendiri. Kemudian ya harus mencari klien sendiri. Tetapi walaupun demikian, tetap bagi saya plusnya itu lebih banyak daripada minusnya, karena saya bekerja dengan sangat bahagia, sesuai dengan minat saya. Lalu mungkin Anda bertanya, emangnya menerjemahkan apa aja sih sampai bisa, dijadikan sandaran hidup gitu ya. Saya nerjemahin buku tentu saja, saat ini, sudah 86 buku yang saya terjemahkan dan saat ini sedang menerjemahkan satu buku, dari penerbit. Selain itu juga saya menerjemahkan pada dasarnya ini daftar yang saya, cantumkan di sini, ini yang saya kerjakan. Tentunya di luar ini pun banyak, materi yang perlu diterjemahkan, tetapi kira-kira inilah yang saya terjemahkan. Nah, yang paling menarik awal tahun ini saya menerjemahkan, aplikasi untuk, olahraga yoga. Itu dari agensi Singapura. Isinya ya jadi ada orang memperagakan yoga, kemudian ada kan, si penuturnya itu, eee, ngasih aba-aba gitu, trainernya. Nah, itu saya terjemahkan.
itu bukan karena saya ahli yoga, karena saya olahraganya yoga, jadi saya paham subjek itu, kemudian, eee ditawari dan saya terima dan alhamdulillah, sekarang sepertinya, hasil terjemahan itu, sudah dipakai gitu dan, eee, bernilai jual karena itu, aplikasi yang berbayar. Dan selain itu juga mungkin, saya juga pernah menerjemahkan game, tapi tidak terlalu banyak, mungkin karena, game itu lebih, penerjemahnya dicari yang lebih muda kali ya. Karena, pelaku game yang harus, menerjemahkannya lebih tahu daripada saya. Kemudian situs web, tentu saja waktu itu saya menerjemahkan, proyek dari, Australia dan Selandia Baru, ikut ikut terlibat dalam proyek tersebut. Jadi, materi-materi ini itu salah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, salah sekian lah, dari, materi yang membutuhkan jasa seorang penerjemah. Mengapa? Eee, kan ada di Google Translate, nanti kita lihat ya, kita bandingkan, hasil penerjemahan Google Translate dengan penerjemahan manusia dan mengapa jasa seorang penerjemah masih dibutuhkan. Selanjutnya, potensi. Siapa aja sih yang kemungkinan menggunakan jasa penerjemah, perorangan. Misalnya ada seseorang yang, eee, punya bahan tulisan, ingin diterbitkan di jurnal ilmiah internasional, mungkin dia, kurang menguasai bahasa Inggris misalnya, dia butuh penerjemah untuk, mengalih bahasakan, apanya ya, risalahnya ya. Tapi kalau saya hanya dalam bahasa Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris angkat tangan, bendera putih. Nah, terus perusahaan, organisasi, kadang-kadang perusahaan itu punya, tidak melulu perusahaan internasional yang membutuhkan penerjemah. Kadang-kadang perusahaan nasional ketika dia berurusan dengan, perusahaan asing misalnya, kontraknya itu kan perlu, dalam 2 bahasa. Nah, di situ jasa penerjemah dibutuhkan. Penerbit tentu saja, penerbit lokal, penerbit Indonesia, kebanyakan saya, klien saya dari penerbit. Mereka juga masih membutuhkan penerjemah karena buku-buku dari, internasional itu masih dibutuhkan oleh pembaca di Indonesia. Nah, agensi penerjemahan tentu saja mereka membutuhkan penerjemah, semisalnya begini, misalnya katakanlah, eee, kan teman-teman pasti punya, mobile phone ya, itu kan bukan buatan Indonesia, tetapi, di dalamnya ada pilihan bahasa Indonesia. Nah, misalnya katakanlah merek terkenal apa ya, Samsung misalnya. Samsung kan tidak mungkin kalau mau jualan di Indonesia, butuh dalam bahasa Indonesia, dia akan tidak mungkin menghubungi penerjemah Indonesia satu persatu. Dia juga butuh penerjemah, Finlandia misalnya, butuh penerjemah Italia. Nah, karena itu mereka akan menghubungi agensi, biar agensi yang menghubungi penerjemah-penerjemah berbagai bahasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, klien saya, adalah agensi penerjemahan, bukan ke, perusahaan pembuat produk tersebut, misalnya. Lalu, penerjemah lain juga kadang-kadang membutuhkan jasa penerjemah. Kayak misalnya pas awal tahun ini kan, ketika Covid menyerang, begitu banyak informasi yang butuh, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia mengenai kesehatan, terutama dari WHO, dan butuh cepat. Nah, eee eee, pada saat seperti itu, satu orang tidak cukup untuk mengejar kebutuhan informasi yang demikian, derasnya. Jadi, biasanya kalau misalnya ada kebutuhan banyak orang, teman penerjemah itu suka, eee, ngajak bekerja sama untuk istilahnya mengeroyok terjemahan itu, tentu saja atas seizin pemberi kerja, ya. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali dokumen-dokumen tertentu itu harus dirahasiakan, tidak boleh
diberikan lagi kepada pihak ketiga untuk dikerjakan. Jadi kurang lebih inilah yang saya lakukan selama tadi dibilang 12 tahun ini. Jadi saya menerjemahkan, kemudian ada pemakai jasa, dan kemana saya harus marketingnya. Nah, mungkin untuk anak-anak mahasiswa yang ingin ya, tertarik ya, mungkin mempertimbangkan nanti karir sebagai penerjemah, tentunya ingin tahu dong persiapannya apa ya. Dulu juga saya waktu lulus SMA tuh inginnya masuk sastra Inggris, karena saya senang baca. Cuma nggak keterima. Akhirnya saya, ada yang tebus suaranya bocor. Dibisukan saja dulu, biar nggak rebutan. Oke, makasih. Ya, dulu saya mencoba mendaftar ke sastra Inggris seperti anak-anak sekarang ya kuliah, tapi tidak diterima. Kemudian saya kuliah di jurusan perpustakaan. Saya pikir sama buku-buku juga, saya senang buku-buku juga gitu kan. Jadi saya akrab dengan buku dari zaman dulu. Waktu itu nggak kepikirin saya mau bekerja jadi penerjemah, sama sekali nggak ada. Itu semacam mengalir saja. Nah, jadi mohon maaf kalau tidak relevan dengan contoh-contoh ini dengan apa ya, untuk seseorang yang masih baru lulus kuliah, tetapi mohon dianggap ini sebagai wawasan saja, walaupun tidak langsung bisa diaplikasikan saat ini. Persiapannya adalah kita harus tentunya sebelum kita menjajakan jasa kita, kita harus punya produk yang baik untuk dijual, sehingga pemberi kerja rela mengeluarkan uang untuk membeli jasa kita. Jadi kita harus memiliki hasil terjemahan yang berkualitas sesuai dengan harapan pemberi kerja. Nanti setelah kita mencicipi berbagai jenis subjek, mungkin kita akan tahu, saya lebih menguasai subjek ini, saya lebih menguasai subjek itu. Itu yang namanya spesialisasi. Rata-rata penerjemah memiliki itu. Jadi seperti saya tidak mampu menerima pekerjaan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, karena itu bukan spesialisasi saya. Spesialisasi saya dari Inggris ke Indonesia. Nah, jadi penerjemah itu memiliki spesialisasi itu. Mungkin saat ini Anda belum ya, semuanya ingin Anda coba. Itu nggak masalah, tetapi saatnya nanti setelah Anda punya pengalaman, Anda bisa mengambil, menyatakan diri saya spesialnya di bidang ini misalnya. Lalu di dalam kualitas itu juga ada CAT Tools, itu alat bantu penerjemahan berupa program. Nanti kita singgung sedikit lah, apa itu binatang bernama CAT Tools. Saya yakin teman-teman minimal pernah mendengar apakah itu si CAT Tools. Nah, selain kualitas, kita juga perlu tahu kuantitas kita. Jadi biasanya kuantitas itu berkait dengan kapasitas dan harga. Kadang-kadang gini ya kan, tolong terjemahin dong 3 lembar nih, selesainya kapan gitu kan. Nah kalau kita berapa nih 3 lembar? Kalau kita nggak tahu kan gelagapan ditanya gitu. Lah mau penerjemah, mau menjual jasa tapi nggak tahu harga. Nah itu kan sulit juga ya. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sehari mampu menerjemahkan berapa kata, berapa lembar, kemudian berapa kita membandrol hasil kerja itu. Itu juga kita harus siapkan. Lalu administrasi, tentu saja kita harus menyiapkan resume atau CV, kita menyusun surat lamaran yang menarik agar dilirik oleh pemberi kerja. Lalu contoh terjemahan. Nah, contoh terjemahan ini kalau saya dulu memang membidiknya itu penerbit. Jadi saya ngambil contoh terjemahan dari novel yang saya sukai gitu.
Jadi saya ambil dari waktu itu di Amazon, biasanya ada cuplikan beberapa lembar bukunya ya. Nah, karena itu bisa dibaca umum, jadi saya menganggapnya boleh saya pakai untuk berlatih menerjemahkan. Jadi biasanya kalau orang melamar untuk menjadi penerjemah, yang diperlukan adalah resume dan contoh terjemahan. Nanti kita lihat contoh resume yang efektif seperti apa. Nanti juga begitu dengan surat lamaran. Nah, yang keempat menurut saya yang perlu disiapkan adalah soft skills. Bersikap profesional. Karena penerjemah itu hanya yang dipegang itu omongannya. Jarang saya ketemu dengan klien ya, bertemu muka pun hampir tidak pernah. Jadi bagaimana dia mempercayakan materinya itu kepada saya. Nah, jadi sejak awal penerjemah itu harus profesional, tepat waktu, dan ketika kita menyanggupi pekerjaan, kita tepati kesanggupan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti apa sih hasil penerjemahan berkualitas itu? Gitu ya. Ya tentunya Bu Dini ya sudah memberikan materinya bahwa pengalih bahasan itu artinya ya, konten bukan kata-kata yang dialih bahasakan melainkan konteksnya. Karena dalam satu kata seperti kita tahu bisa bermakna lain bergantung dengan konteksnya. Kemudian minim kesalahan, jadi salah ketik itu sangat mengganggu. Bisa-bisa satu kata aja walaupun terjemahan kita baik, bisa rusak oleh salah ketik gitu ya. Dan hasil terjemahan itu harus seperti tulisan penutur asli. Jadi jangan seperti sesuatu yang telah diterjemahkan. Jadi sealami mungkin bahan itu dibaca, maknanya benar, itulah terjemahan yang sukses. Jadi ingat konteks, jangan ada typo diusahakan, kemudian harus lancar mengalir seperti bahasa alami. Mungkin Anda bertanya, kan ada editor Bu. Begini, kalau editor memang pekerjaannya menyunting, mengecek lagi. Tapi kalau misalnya kalau aku ya, banyakan kan penerbit kliennya. Dan kalau editor itu suka dengan pekerjaan saya, yang maknanya sudah sampai sesuai aslinya, kemudian bebas minim sekali kesalahan-kesalahan tik, itu dia pekerjaannya akan lancar, mudah. Jadi dia akan suka kepada saya karena pekerjaan saya itu. Kemungkinan besar dia akan memberi saya pekerjaan lagi. Jadi jangan pikir, ada editor, nanti ada proofreader yang memoles pekerjaan saya. Jangan. Sebisa mungkin saat kita mengirimkan terjemahan itu udah paling baik dari yang bisa kita lakukan. Sehingga itulah yang membuat pekerjaan itu akan datang lagi kepada kita. Kalau saya dulu belajar, saya kan dulu beranjaknya bukan bahasa Inggris ya, dari perpustakaan. Jadi belajarnya itu banyak dari contoh. Nah, seperti apa sih pekerjaan hasil terjemahan yang sesuai dengan harapan pemberi kerja itu? Ini saya kasih contoh, tempo hari di PNP juga kan ada Litara memberikan pelatihan 2 hari kayaknya ya Bu ya, 2 hari menerjemahkan cerita anak. Nah, sebelumnya itu peserta diminta untuk menerjemahkan beberapa nursery rhymes gitu ya, salah satunya ini. Jadi kami waktu itu ingin tahu sampai sejauh manakah mahasiswa peserta pelatihan kemampuan menerjemahkannya.
Nah, ini diambil dari nursery rhymes itu sajak anak mungkin ya, sajak anak dari abad yang sudah lalu. Cuplikannya begini, Little Mary called Emma, who was just skipping by. She said, "Little sister, can you tell me why? You are loved so much, better by people than I." Nah, namanya sajak anak ya. Kalau Anda perhatikan teksnya tidak berima, tetapi kalau dibaca ujungnya tuh berima. Sekarang kita tanya Mbah Google, seperti apa katanya? Kata Google, Little Mary menelepon Emma yang baru saja lewat. Dia berkata, "Adik kecil, dapatkah kau memberitahuku mengapa kamu lebih dicintai oleh orang-orang daripada aku?" Begini ya, kalau Google tuh dia namanya juga mesin menerjemahkan, ada banyak kesalahan. Ini menelepon, call bisa memang berarti menelepon, tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini tentu saja maknanya jadi keliru. Itu sangat fatal. Kemudian belum lagi ini, kalau Anda lihat susunan kalimatnya, itu dia menganggap ini paragraf, bukan rima bukan sajak yang tiga kalimat, terdiri dari 3 kalimat gitu ya. Nah, saya yakin mahasiswa PNP itu nggak pakai Google Translate, karena kalau Anda pakai Google Translate dari sekarang mengandalkan hasil terjemahan Anda tuh nggak ada yang beli, nggak ada dilirik sama pemberi kerja. Nah, sekarang waktu itu saya juga ini hasil mahasiswa demikian. Kita bandingkan ya dengan Google Translate tadi. Katanya, Mary kecil bernama Emma yang baru saja lewat. Dia berkata, "Adik kecil, bisakah memberikan mengapa kamu sangat dicintai oleh orang lain daripada aku?" Dia menerjemahkan Little Mary called Emma menjadi Mary kecil bernama Emma. Keliru juga sih gitu ya. Tapi ini bisa dimengerti, mungkin baru pemula gitu ya. Jadi belum banyak kosakata dan bacaan yang dia serap sehingga menerjemahkannya seperti ini, lebih mirip ke terjemahan Google Translate ketimbang ke terjemahan manusia. Seperti apa sih sebetulnya yang enak dibaca? Ini terjemahan teman saya, penerjemah profesional. Dia menerjemahkannya begini, Mary kecil menyapa Emma yang bermain dampu. Dia berkata, "Mengapa gerangan adikku? Rasa sayang orang-orang lebih besar kepadamu." Anda lihat ya, namanya Ibu Lulu ya. Lulu menerjemahkan itu sesuai dengan sajak. Jadi kita langsung tahu, oh ini sajak. Kemudian perhatikan garimanya. Oke, berima. Bagaimana dengan maknanya? Sangat sesuai, 100%. Kalau mungkin Bu Dini ya, sama Bu ibu-ibu ya yang mengerti dampu tuh mainnya seperti apa. Anak-anak mungkin agak bingung ya. Mainnya kan lompat-lompat. Jadi di sini dampu berterima untuk sebagai padanan who was just skipping by. Nah, inilah terjemahan yang baik. Inilah terjemahan yang dibeli orang. Inilah terjemahan yang menghasilkan rupiah atau dolar. Saya tahu karena penerjemah ini penerjemah freelance juga sama seperti saya, dan dia berprofesi penerjemah, menghidupi dirinya dari menerjemahkan. Jadi mudah-mudahan Anda bisa melihat perbedaannya antara terjemahan Google dan terjemahan penerjemah profesional. Jadi inilah yang ingin Anda hasilkan setelah belajar di kelasnya Ibu Dini. Oke. Ya. Baik, masih ada satu contoh lagi yang saya ingin sampaikan. Nah, ini dari novel yang saya terjemahkan untuk Gramedia. Tentunya kalau novel berarti teksnya itu sastra ya. Jadi dia itu saya bacakan aja. He surveyed the decoration that mostly consisted of the naked female form. He now knew
that none of them held a candle to Alani. Baik, kita tanya Mbah Google. Dia mengamati dekorasi yang sebagian besar terdiri dari wanita telanjang. Dia sekarang tahu bahwa tidak satupun dari mereka yang memegang lilin untuk Alani. What? Betul, held a candle to artinya memegang lilin. Tetapi kalau penerjemah yang sudah sering menerjemahkan, ini alarmnya pasti nyala. Ini apaan nih? Gak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jangan-jangan ini idiom, gitu ya. Terus di sini juga di kalimat pertama ini ada satu kata yang tidak tersampaikan di dalam terjemahan Google. Form. Ya. Naked female form. Kalau Google menerjemahkan menjadi wanita telanjang. Oleh karena itu, they di kalimat kedua, dia terjemahkan menjadi mereka. Benarkah itu? Saya cari ya, form itu artinya apa sih? Saya mengandalkan thefreedictionary.com nih, online kamus online gratisan andalan saya. Nah, dari ada 4 makna untuk form. Nah, menurut saya makna C ini, a model of a human figure or part of it used for displaying clothes. Itu yang paling mendekati dengan konteks kalimat sumber ini. Jadi saya menduga bahwa female form di sini bukan female betulan, melainkan patung. Nah, patung-patung. Nah, dengan demikian saya mengatakan terjemahan Google ini salah. Karena dia menganggap female form itu sebagai wanita. Padahal bukan ya. Nah, bagaimana dengan held a candle to Alani? Held a candle saya Google. Apa sih artinya? Ternyata masih di kamus yang sama, artinya adalah ini, membandingkan seseorang dengan atau sesuatu. Jadi hold a candle to itu to someone or something itu membandingkan maknanya. Oleh karena itu, he now knew that none of them had a candle to Alani, saya terjemahkan seperti ini. Jadi dibandingkan dengan Alani, patung-patung itu tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Sengaja saya tampilkan foto dari bukunya karena untuk membuktikan bahwa terjemahan saya itu diterima oleh editor. Jadi inilah terjemahan yang berterima, yang sukses, yang kemudian dicetak jadi buku, dijual, dibeli orang, mendatangkan profit untuk penerbitnya, dan mendatangkan honor untuk saya. Setelah belum sampai di situ, saya juga menerima order lain untuk menerjemahkan buku lain. Begitulah seterusnya sampai akhirnya saya bisa berfoto dengan buku-buku terjemahan yang tadi ditampilkan oleh Bu Mimil ya. Jadi kira-kira begitulah mengenai kualitas. Jadi seperti sebelum Anda berpikiran untuk menjadi penerjemah, pastikan dulu Anda pantas menjadi penerjemah. Anda bisa menghasilkan terjemahan yang baik sehingga orang rela merogoh kantongnya untuk menggunakan jasa Anda. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau kita acara offline kan ada coffee break ya. Sekarang ada pertanyaan, mungkin kita break dulu deh, ngopi-ngopi dulu. Bu Mimil mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak kita nanti melanjutkan ke kuantitas administrasi dan lain-lain. Iya Mbak, menarik tadi yang disampaikan karena memang kebanyakan yang terjadi di lapangan memang rata-rata masih pada bergantung gitu ya Mbak dengan Google Translate. Jadi kebanyakan itu kemarin juga sempat kami melakukan survei, terus adik-adik mahasiswa juga pada curhat bahwa iya Miss kadang suka nggak pede duluan gitu pas menerjemahkan, akhirnya pakai Google Translate, terus nanti baru diedit-edit sedikit. Tadi dari contoh-contoh yang Mbak Dina tampilkan malah berbeda sekali kualitas yang baru sedikit diedit oleh
Google Translate, kemudian yang memang benar-benar dibutuhkan dan bisa dijual, yang dilakukan oleh penerjemah profesional. Kayak yang tadi sajak yang pertama, berasa banget pemilihan katanya itu beda ya Mbak ya. Memang karena sajaknya diperuntukkan untuk anak-anak, bahasanya pun lebih ringan, tapi tetap berima. Dan pemilihan itu kan tidak bisa instan ya Mbak. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak, tips untuk para adik-adik mahasiswa ini seperti apa ya? Maksudnya supaya tidak bergantung gitu ke Google Translate. Apa sih yang harus dilakukan supaya mempunyai apa ya, ketajaman feeling untuk menentukan kata itu? Kalau saya dari dulu senang baca, terutama cerita ya. Saya baca banyak sekali cerita. Jadi saya mengenal berbagai ungkapan maksud dalam buku-buku cerita itu, dalam buku-buku itu. Jadi apa yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca, kurang lebih saya mengenal berbagai macam. Nah, itu yang sangat membantu saya dalam menerjemahkan. Saya punya standar sendiri. Tulisan yang enak tuh seperti apa? Yang berbelit-belit tuh seperti apa? Jadi saat saya menerjemahkan, saya harus hasil terjemahan itu dipatok dengan standar saya. Terjemahan saya tuh harus enak dibaca, harus membuat saya sendiri kagum. Jadi Anda tidak bisa punya standar seperti itu kalau Anda tidak memiliki bank data yang banyak. Bagaimana mengisinya? Banyak baca. Jadi banyak baca dan bukan hanya berita online ya atau dari WAG sebelah. Itu beda soalnya kalau buku itu sangat lengkap. Ada mungkin Bu Mimil lah mengajarkan terdiri dari apakah buku pembukaan, kemudian dia bagaimana penulisnya menyatakan dasar-dasar pemikiran, kemudian kesimpulan. Itu memperkaya khasanah kita. Sehingga ketika kita bekerja sebagai penerjemah, kita bisa dengan cepat memutuskan kalimat ini kita padankan menjadi apa, tanpa kehilangan makna, tanpa kehilangan nuansanya. Karena terutama dalam penerjemahan sastra, selain makna, ada nuansa yang perlu disampaikan. Misalnya ceritanya horor, yang baca harus sampai ketakutan juga dalam bahasa Indonesianya. Misalnya ceritanya sedih, yang baca juga harus ikutan terenyuh. Itu berhubungan dengan bank data kita itu, bacaan yang saya kunyah dari kecil. Jadi melebar jadinya pertanyaan Bu Mimil ya. Intinya banyak baca buku yang bermanfaat lah. Jangan terlalu ini apaan sih? Pokoknya baca aja dulu. Kita akan memutuskan sendiri bermanfaat atau enggaknya di kemudian hari. Mungkin begitu Bu Mimil kira-kira. Ya, catatan tersendiri ya Mbak ya, jadi emang harus banyak baca, jadi kita punya banyak bank data, ada pembanding yang bagus seperti apa, yang kurang bagus seperti apa. Menarik ini Mbak. Ya, mungkin ada adik-adik mahasiswa lain yang mau bertanya langsung, mumpung ini pakarnya ada di depan kita, yang kemarin masih kebingungan, mungkin dalam latihan-latihan kita, ini kayak gimana, Dek? Kayak gimana? Ada yang mau bertanya kah? Kemarin tuh ada beberapa yang katanya sudah mempersiapkan pertanyaan terbaik mereka. Bagus, siap. gimana Bagus? Ada Bagus kah? Ada Ipal tanya. Oh, Ipal. Ayo, oke Ipal, silakan bertanya Ipal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ipal. Hai Bu Dina, hai semuanya. Oke. Ipal ada satu pertanyaan yang sedikit mengganjal. Aku sangat excited sekali dengan kuliah umum ini karena kedatangan narasumber yang begitu wow. Tadi Bu Dina mengatakan kalau dalam penerjemahan itu ada spesialis tertentu ya, seperti kita menerjemahkan Inggris Indonesia, kemudian juga ada spesialis Indonesia ke Inggris. Nah, pertanyaan ini Pak, apakah ada kesulitan atau perbedaan ya ketika kita menerjemahkan Inggris ke Indonesia? Apakah kita tidak bisa juga langsung menerjemahkan Indonesia ke Inggris? Kenapa harus ada spesialis tertentu?
Mungkin seperti itu, Bu. Apakah seorang penerjemah tidak bisa langsung menerjemahkan Inggris Indonesia, juga menerjemahkan Indonesia ke Inggris? Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, idealnya tuh Ipa, penerjemah itu menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Ya, sehingga dia hasil terjemahannya itu alami. Saya bisa berbahasa Inggris, tetapi tidak seperti saya bahasa Indonesia. Kecuali jika penerjemahnya itu sangat menguasai dua bahasa, itu ada. Beberapa teman ada, dia menerjemahkan Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris. Tapi dengan catatan bahasa Inggrisnya itu sebaik bahasa Indonesia. Nah, kalau saya nggak percaya diri, saya merasa bahasa Inggris saya itu tidak akan memadai kalau ada pekerjaan meminta dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena idealnya adalah orang menerjemah ke dalam bahasa mother tongue-nya, bahasa ibunya. Misalnya Ipal mungkin dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Minang, why not? Itu laku juga loh dijual. Saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda, bahasa ibu saya. Dan hasil terjemahan saya itu dipakai untuk waktu itu sih untuk mobile phone ya. Kalau Anda lihat kan bacaan manual itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Itu saya pernah terlibat dalam proyek menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Nah, tentunya Anda kalau membaca bahasa Inggris agak kesulitan ya. Nah, baca aja sulit, apalagi mau menerjemahkannya. Nah, itu kenapa nggak bisa? Bukannya nggak bisa, ada yang bisa tapi sangat jarang. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara backing vokal dari jalanan. Ada tukang jualan lewat. Karena di rumah ini jam-jamnya ekonomi berjalan, bagus. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaan Ipa. Mengapa bukannya tidak bisa, ada yang bisa, tetapi saya memilih untuk menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia karena saya lebih menguasai bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Begitu Bu Mila. Oke, menarik ya Mbak Dina. Gimana Ipal? Alhamdulillah, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke kuantitas resume itu. Ya. Bagus kayaknya mau nanya nih. Iya, dari kemarin Bagus sudah mempersiapkan pertanyaan. Iya. Semua pada excited gitu Mbak Dina pas waktu tahu Mbak Dina jadi narasumber. Jadi ada yang langsung stalking IG Mbak Dina gitu katanya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Mana Bagus? Masih connecting. Oh iya. Atau mungkin di chat room? No? Atau di chat aja Bagus. Yang lain jika ada pertanyaan boleh langsung menulis di kolom chat ya. Mana tahu ada Angel, ada Nurul, ada Oki, ada Fadli, ada Anissa. Siapa yang ingin bertanya, yang tertarik dengan materi kita ini kali ini pasti pada tertarik semua, tapi pada masih malu-malu nih tampaknya. Atau mungkin belum terpikirkan karena saya belum sampai ke topik yang ingin mereka tanyakan. Halo. Upsi. Berdengung Bagus suaranya. Tunggu. Udah aman, Mem? Ya. Oke. Kan Bagus tuh kayak suka baca buku dari bahasa Inggris ke Indonesia, Mem. Ketika baca buku yang di bahasa Indonesia kok bahasanya tuh kayak kelihatan lebay. Contohnya kayak Bagus baca buku 13 Reasons Why dari Netflix series ini. Pas di bahasa Inggrisnya kok seru gitu. Tapi pas dibaca yang versi Indonesia kok boring gitu, Mem. Kayak penjelasannya kayak ada yang lupa, kayak ada kata hittens. Kan kalau di hittens tuh kayak orang yang nggak percaya agama terus macam-macam. Tapi kalau
di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kok jadi bisa jadi kata kafir, terus sebenarnya kayak nggak enak gitu pendengar apanya, pemilihan katanya gitu. Dan contohnya kayak buku apa juga, buku-buku ilmiah kayak buku dari Steven Pinker gitu, kalau dibaca dalam bahasa Inggris kan kayak enak gitu penjelasannya, terus macamnya. Tapi ketika bahasa Indonesia kayak kata-katanya tuh kayak nggak pas gitu, Itu yang salahnya itu apa dari kemampuan dari pembaca yang nggak sampai, apa memang dari segi kemampuan dari apanya, dari kesalahan dari translation ya? Iya, itu banyak faktor, kayaknya faktornya dua belah pihak ya. Mungkin penerjemahnya juga masih baru, bisa jadi ya. Jadi pilihan katanya tuh sebetulnya bisa lebih kaya. Atau yang baru Bagus bilang, jangan-jangan pembacanya, karena begitu saat ini ya, perhatian terhadap bahasa Indonesia itu semakin berkurang, sehingga bahasa Indonesia tuh diaduk-aduk sedemikian rupa, dan semakin menjauh dari tata bahasa yang baku. Padahal tata bahasa baku itu tidak selalu harus kaku. Bisa loh pakai bahasa baku dan enak dibaca. Nah, jangan-jangan selain mungkin penjelasannya itu karena penerjemahnya masih kurang wawasan, jangan-jangan pembacanya juga terbiasa membaca bahasa yang aneh, bahasa masa kini misalnya. Sehingga saat membaca buku yang bahasanya baik, baku, dianggap tidak enak gitu. Bisa jadi itu hanya dugaan saya aja sih, Bagus. Bukan menjawab juga, cuma jangan baca saja. Kamu udah bisa kan ya membandingkan, kamu sangat beruntung bisa membaca bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya banyak, hanya bisa membaca bahasa Indonesianya saja, sehingga semisalnya terjemahannya kurang baik, dia hanya mendapat informasi yang nggak asik gitu. Nah, dulu saya juga gitu. Saya yang membuat saya terjun ke dunia penerjemahan, saya membaca terjemahan buku yang menurut saya tidak enak. Menurut saya bisa lebih baik daripada itu. Itu kamu sudah menunjukkan potensi. Sekarang tinggal dirimu, mampukah melampaui potensi itu dan menghasilkan terjemahan yang lebih baik daripada buku yang kamu baca, atau hanya ditinggalkan di tahap potensi. Jadi banyak kan orang kalau tidak mengerti kan cuma bisa mencela saja ya. Wah, itu terjemahannya aneh, konyol, tapi ketika ditanya harusnya bagaimana? Ya gimana ya? Nah, nggak bisa. Itu baru potensi. Jadi kalau Bagus ingin menjadi penerjemah, harus berusaha melampaui potensi tersebut. Gimana caranya? Nanti di kelasnya Bu Mila ya, di kelasnya Bu Dini, belajar yang baik. Baik, mungkin Bagus semoga menjawab pertanyaannya ya, walaupun tidak sepenuhnya menjawab. Bu Mila, mari kita lanjutkan mungkin. Iya, boleh Mbak. Iya. Saya mau share lagi tadi sampai mana ya? Sampai contoh. Sampai contoh ya, terakhir contoh. Baik. Oh. Apakah sudah tampil? Sudah Mbak. Oke, kita contoh slideshow. Kemudian lanjutkan. Ya. Tadi saya lupa janji ya, mau cerita sedikit tentang CAT Tools. CAT Tools itu adalah Computer Aided Translation Tools. Itu berupa program yang membantu pekerjaan penerjemah. Jadi prinsipnya adalah ada program, kita application aja lah. Kita menerjemahkan dengan program itu, hasil terjemahan kita disimpan ke dalam bank data yang disebut istilahnya translation memory. Kemudian fungsinya adalah menjaga konsistensi. Anda bisa membayangkan bukan kalau misalnya perusahaan yang tadilah Samsung, dia bikin HP, dia akan jual ke seluruh dunia. Dia harus menerjemahkan
manualnya misalnya, yang banyak sekali dan dengan cepat, sehingga harus dikerjakan oleh beberapa penerjemah. Nah, agar konsisten, terjemahannya itu dibantu oleh si Cat-Tools ini. Jadi misalnya jangan sampai menerjemahkan di halaman 1 misalnya, ada menerjemahkan mengeklik. Di halaman 27 mengklik. Untuk produk yang sebergengsi itu, tentunya itu kesalahan yang tidak bisa diterima. Nah, disinilah peran Computer Aided Translation Tool. Salah satu fungsinya adalah menjaga konsistensi. Selain itu juga dia manajemen hasil terjemahan juga, karena agensi itu harus bekerja sama dengan banyak sekali penerjemah, sehingga menjaga kekonsistenan itu ya. Jadi sebetulnya yang sangat membutuhkan Cat-Tools ini adalah agensi. Tapi saya penerjemah harus mempelajarinya kalau ingin mendapatkan pekerjaan dari agensi, karena mereka akan menawarkannya. Kalau misalnya ada penerjemahan ya, ada sesuatu yang harus diterjemahkan, tidak akan memberikan file Word kepada saya, mereka akan memberikan file Cat-Tools ini, misalnya dengan akhiran .itd misalnya. Kalau saya tidak punya programnya, saya nggak akan bisa menerima pekerjaan itu, saya tidak akan bisa terlibat ke dalam proyek tersebut. Jadi kecuali jika Anda membidik pasar internasional, sepertinya atau agensi, sepertinya Cat-Tools ini cukup untuk pengetahuan dulu saja. Anda kalau misalnya ingin tahu belajar seperti apa sih cara kerjanya, cukup di situ saja. Karena terus terang lisensi Cat-Tools ini harganya sangat mahal. Jadi kalau mau penerjemah pemula ingin terjun, cukup tahu saja belajar dari versi trialnya saja untuk Cat-Tools ini. Banyak modelnya, ada mereknya tuh Wordfast, SDL Trados, MemoQ, itu merek-merek program tersebut lah. Tapi prinsip kerjanya sama. Saya sendiri sudah membuktikan. Begitu saya kuasai satu Cat-Tool, yang mempelajari yang lainnya adalah bisa dilakukan dengan mudah saya belajar. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan, mencemaskan, waduh nggak bisa Cat-Tools nih, gue nggak bisa jadi penerjemah. Nggak. Yang penting tadi ya, kualitas dulu dijaga, ini hanya alat bantu. Anda bisa mempelajarinya. Pelajari satu, maka Cat-Tool lainnya relatif lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan prinsip itu, kalau butuh aja beli, sebelumnya pakai aja versi trialnya untuk belajar. Baik. Kemudian kuantitas ya. Kuantitas itu apa tadi saya bilang? Oh, harga ya sama kapasitas. Harga dan kapasitas. Kapasitas Anda berapa? Jadi misalnya Anda perlu tahu kapasitas sehari Anda berapa. Misalnya saya bisa menerjemahkan 2.500, 3.000, oke, 5.000 kata dalam sehari. Dari mana saya tahu itu? Saya pernah ngitung, saya menerjemahkan, terus on the clock gitu ya. Saya break, saya sholat, kemudian lanjutkan lagi, sehari dapat berapa? Itulah. Perlunya kita mengetahui hal itu adalah ketika ada orang yang mencari penerjemah, kayak tadi ya, saya punya 3 lembar ini, bahan, ingin diterjemahkan, selesainya bisa kapan? Nah, Anda bisa langsung jawab, 3 lembar, 1 lembar setara dengan 2.500 kata. Oke, berarti 2.500 kata, kemudian semuanya kurang lebih dari 7.500. Kapasitas saya sehari 5.000 ya. Jadi kan ada, oh saya bisa 2 hari. Nah, itu kan, jadi pemberi kerja Anda bisa memperhitungkan, oh naskah saya selesai dalam 2 hari. Oke, fine. Saya bisa melanjutkan program saya dan ini silakan pekerjakan, kembalikan saya dalam 2 hari.
Itu sudah harus Anda ketahui dari awal sebelum Anda bekerja menjadi penerjemah. Jadi carilah kapasitas Anda, hitung betul kapasitas karena beda-beda ya. Menerjemahkan itu tidak hanya ngetik. Anda harus meluangkan waktu untuk riset, mencari padanan kata, kemudian kepantasan kata itu sesuai nggak dengan konteksnya itu. Riset itu membutuhkan 25% dari waktu Anda, kurang lebih. Tergantung tingkat kesulitan materinya. Kemudian kecepatan mengetik juga mempengaruhi. Saya yakin sekarang kita lebih terbiasa mengetik dengan 2 jempol ya. Tapi mengetik dengan 10 jari itu sangat berbeda dengan kemampuan mengetik di mobile phone gitu. Latihlah keterampilan itu. Yang dibilang mengetik itu bukan hanya mengetik kemudian salah ketik, banyak salah, enggak. Ini mengetik dengan menghasilkan terjemahan yang bagus. Sehingga ketika kita melakukan swasunting, dibaca kembali sebelum dikirimkan, itu cepat, sudah baik gitu. Jadi bukan hanya mengetik, melainkan menghasilkan ketikan terjemahan. Soalnya kalau mengetiknya kita cuma 2 jempol lagi, kapan selesainya? Kapan kita bisa memenuhi 5.000 kata dalam sehari itu? Dan bagi ujung-ujungnya kapan gue dibayar kalau kerjaan nggak selesai-selesai gitu kan ya. Terus mengenai harga, dulu saya waktu pertama kali menerima pekerjaan terjemahan bingung juga. Aduh berapa ya? Saya tanya sini, tanya sana. Kemudian pertanyaan kedua, kemahalan nggak ya gitu ya? Atau jangan-jangan kemurahan? Gitu. Kalau kemahalan, kliennya kabur, cari penerjemah sebelah. Kalau kurang, nanti kita kayak kerja bakti dong gitu. Kita kan udah modal kan tadi beli laptop, beli pulsa untuk internet. Nanti kalau bayaran kita kecil nggak cukup gitu. Nah, terus gimana? Ada apa? Cari pembanding lah. Ada nanti mungkin presentasi ini dibagikan ya Bu Mila. Anda bisa klik sendiri ini tautannya ke komunitas PROS itu seperti apa. Kemudian acuan tarif dari Kemenkyu. Tapi mohon diingat itu hanya acuan. Pada akhirnya kesepakatan Anda lah dengan pemberi kerja yang akan menentukan harganya. Tapi minimal kalau kita ditanya 3 lembar tadi selesai kapan, kemudian berapa harganya, Anda tahu, Anda bisa sekian. Nah, intinya itu. Dan juga tanya rekan penerjemah. Nah, di sinilah fungsinya berhimpun ya, berteman dengan orang-orang seprofesi. Jadi ketika kita nanya sama teman kan nggak sungkan. Beda kalau misalnya tahu-tahu, misalnya tadi Ipal nanya, Bu, ini Ipal diminta nerjemahin sekian, berapa ya Bu? Kan aku nggak kenal sama Ipal, malu dong kalau tahu-tahu ngomongin harga. Nah gitu. Jadi kalau misalnya berteman dengan sesama penerjemah, cari tahu tentang pasarannya berapa sih, itu lebih mudah. Semoga saya nggak ngawur ya. Kecepatan nggak saya ngomongnya nih? Enggak, Mbak. Enggak, oke. Kita lanjutin ya. Oh ya, resume. Berikutnya adalah administrasi. Anda juga perlu menyiapkan resume. Resume itu nggak usah banyak-banyak lah. Paling banyak itu 2 halaman. Terus di dalamnya Anda nggak perlu mencantumkan hal-hal seperti ini ya. Jenis kelamin, ras, agama, umur, dan sebagainya itu nggak penting. Nanti karena yang penting adalah hasil kerja kita. Kemudian template. Ini saya kasih contoh kecil kali ya, nggak kelihatan. Tapi intinya gini, resume saya cuma selembar, CV saya cuma selembar. Itu. Karena pemberi kerja itu menerima CV dari banyak sekali orang. Kalau dia menerima CV Anda yang berlembar-lembar, nggak akan kebaca, males bacanya, dimasukin, udahlah, nggak usah dilihat gitu. Tapi resume saya sekian tuh mencakup semua yang ingin saya sampaikan kepada CV, kepada calon pemberi kerja, bahwa sayalah penerjemah yang cocok untuk sesuai dengan kebutuhannya. Nanti mungkin bisa di Zoom ya,
kayak apa jangan lihat sekarang deh, nggak penting. Tapi intinya gitu, 1 lembar. Saya di situ udah mencantumkan lokasi, alamat saya gelapin. Kemudian pendidikan saya ada di situ, lalu pengalaman proyek sejenis, pasangan bahasa ya, itu saya cantumkan di awal. Lalu pengalaman Ketul saya di sebelah kanan itu saya bisa mampu mengoperasikan apa saja. Lalu spesialitas saya tampilkan juga dan yang ditawarkan, apakah saya menawarkan terjemahan atau menyunting editor review atau juga transkreasi. Saya lihat nanti ada ya, Anda juga akan mendapatkan wawasan dari Pak Tarto dengan Pak Wiwit. Mungkin mereka juga berpengalaman dalam transkreasi. Lalu apalagi ya? Hal yang relevan lah. Nah, saya punya ini untuk biasanya saya kasih ke klien luar negeri, klien agensi. Untuk penerbit beda lagi, mereka nggak butuh tahu apakah saya bisa mengerjakan CAT tools atau enggak, karena di penerbit itu tidak dibutuhkan. Bagaimana dengan mahasiswa yang belum punya pengalaman? Anda bisa mencantumkan minat baca Anda. Makanya sebelum mencantumkan minat baca, Anda sudah harus membaca dulu. Jadi Anda bisa, karena pemberi kerja, misalnya dia tentunya ingin penerjemah yang memiliki wawasan yang sesuai dengan bahan yang ingin dia alih bahasakan. Itu akan menaikkan nilai Anda di mata calon pemberi kerja. Lalu selain menyiapkan resume, juga surat lamaran. Saya dulu surat lamarannya juga takut-takut, aduh gimana ya bikin surat lamaran. Tahu-tahu saya masukin hal-hal yang nggak penting, jadinya panjang. Nah, surat lamaran saya cuma 1, 2, 3, 4 paragraf termasuk penutup. Begini aja sih, to the point. Saya menyatakan ingin melamar dari mana saya menerima informasi itu, kemudian sedikit tentang pengalaman saya yang sesuai dengan yang dicari. Kemudian tarif itu nggak, kecuali Anda diminta sebutkan tarif yang Anda inginkan gitu ya, honor yang Anda inginkan, itu tidak perlu dicantumkan di sini, itu belakangan. Pertama, buat calon pemberi kerja Anda terpikat dulu lah sama Anda, nanti baru setelah itu bicara tarif. Jadi intinya begini saja sih, kalau di situ terbaca, ini surat lamaran saya tahun 2017. Jadi walaupun saya sudah sekian lama bekerja sebagai penerjemah, itu saya tetap melamar. Tidak ada itu pekerjaan datang dengan sendirinya. Jadi pesan saya adalah selain Anda menyiapkan kualitas yang baik, kemudian menyusun resume yang efisien dan menyusun surat lamaran yang efektif, Anda harus meluangkan waktu untuk promosi. Selalu kita promosi. Kita tidak bisa, pekerjaan freelance itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita harus selalu mencari. Jadi walaupun misalnya, Bu Dina sih enak, sudah menerjemahkan 86 buku, orang nyari, enggak juga. Tetap saja saya harus up to date, harus promosi, harus melamar, karena setiap hari penerjemah-penerjemah baru lahir. Anda juga mungkin nanti akan menjadi saingan saya jika kemudian hari Anda memilih jadi penerjemah. Oleh karena itu, selalu saya berusaha meningkatkan diri dengan promosi, dengan ikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Miwi bahwa saya kuliah lagi karena saya belum punya gelar S1 misalnya. Itu semuanya demi terus keeping up with the market. Yang terakhir yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan, bersikaplah profesional sejak awal. Jadi jangan sampai saking inginnya Anda meraih pekerjaan itu, Anda terima saja. Ternyata Anda kesulitan terus kabur.
itu namanya Anda committing suicide ya. Jadi dengan dengan pengetahuan persiapan yang matang, Anda bisa menentukan apakah bisa atau tidak menerima sebuah pekerjaan dengan cepat. Dan setelah Anda menerimanya, selesaikan tepat waktu. Jangan sampai lewat deadline, kecuali kalau ada keadaan yang sangat mendesak, itu silakan komunikasikan dengan pemberi kerja. Selain itu, apapun yang terjadi, Anda selalu harus menepati deadline yang disepakati. Kemudian perhatikan perbedaan waktu. Kalau saya kan klien saya ada bukan hanya di Indonesia, di belahan benua lain, yang waktunya itu berbeda dengan kita. Giliran saya tidur, mereka baru bangun dan mencari penerjemah. Jadi dan deadline-nya tentunya berbeda ya. Itu kadang-kadang kita luput. Apalagi waktu saya pemula itu kadang-kadang di sini sama Singapura bedanya berapa jam ya. Sini sama Australia berapa jam ya. Itu aduh kekejar nggak nih deadline-nya. Itu perhatikan zona waktu juga. Jika Anda nanti memutuskan untuk menjadi penerjemahan yang go internasional, jangan lupa perbedaan waktu itu. Karena kalau sampai luput dan miss the deadline itu sulitlah nanti Anda mendapatkan kepercayaan lagi. Sepertinya itu aja ya sedikit dari saya. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Semoga sesuai harapan. Dan sedikit pesan sponsor dari saya, jangan beli buku bajakan ya. Aku tahu, I know, sekarang masa-masa sulit, tapi lebih baik pinjemlah di perpustakaan kayak di teman, jangan beli buku bajakan. Sekian dari saya, terima kasih Bu Mimil. Silakan bila ingin membuka forum tanya jawab lagi. Oke Mbak Dina. Oh iya, itu sudah dimatikan. Jangan apa tuh? Itu yang webnya Ibu Dina, kalian boleh di situ itu banyak banget ilmu di situ. Oh nanti aku taruh di chat room aja ya. Jadi bagi kalian yang kan kayaknya 1,5 jam nggak bakal cukup ya. Jadi mau ngulik-ngulik tentang dunia penerjemahan boleh banget ke webnya Ibu Dina dan di situ banyak banget ilmu, banyak banget. Dan beliau biasanya sangat amat ramah meladeni pertanyaan-pertanyaan. Ya, aku sampai baca pertanyaan-pertanyaan loh Mbak kalau berkunjung ke blogku. Ini juga aku kalau misalnya ada yang tertarik mau baca-baca tadi e-book saya, silakan diunduh. Oh iya, ada e-book gratis dari Mbak Dina ya, sebagai rasa syukur 12 tahun di dunia penerjemahan. Iya. Terus kalau misalnya masih sekarang sungkan kali ya mau nanya-nanya, kalau mau tanya silakan ini tautannya ke blog saya. Tiap hari saya buka blog. Kadang-kadang itu kan catatan saya ya selama bekerja. Kadang-kadang saya masih membutuhkan catatan itu. Jadi saya memelihara blog itu walaupun mungkin tidak sesering dahulu bikin tulisan di sana. Silakan Bu Mimil. Ya, ini kayaknya juga udah banyak pertanyaan. Jadi nih saya bacakan dulu. Ini tadi ada pertanyaan dari Anissa. Assalamualaikum Mam, mau nanya Mam, apakah Mam sebagai translator tiap menerjemahkan itu selalu menggunakan cat tools Mam? Seberpengaruh apa menurut Mam penggunaan cat tools dalam menerjemahkan? Ya, seperti yang udah saya bilang tadi, rata-rata klien saya itu minta pakai cat tools. Sehingga kalau saya nggak pakai cat tools, saya nggak bisa menggarap terjemahan dari dia, nggak bisa terima proyek, nggak bisa dibayar. Jadi bagi saya sangat penting karena saya butuh ya, itu kebutuhan kan. Klien butuh penerjemahan digarap memakai cat tools, jadi saya harus menggarap terjemahan itu pakai cat tools. Kalau misalnya dari penerbit, mereka memang tidak nggak mau tahu, yang penting bukunya jadi. Mau pakai cat tools, mau pakai Word biasa, nggak masalah. Dan saya kirimin ke penerbit juga dalam bentuk MS Word, nggak pakai aneh. Hanya saya pakai cat tools karena punya, harganya kan mahal ya. Harganya setara apa ya coba? Kalau yang baru itu lisensinya
ada yang paling lengkap itu setara motor Mio. Mahal kan? Kalau nggak dipakai sayang. Jadi karena saya punya aja, saya garap novel pun pakai Cat Tools. Itu bagi saya karena saya sudah terbiasa aja. Padahal tapi pada dasarnya saya nggak pakai Cat Tools, juga pakai Word juga bisa. Jadi sesuai kebutuhan aja sih, Anissa. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya, makasih, Ma'am. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mutiara. Assalamualaikum, Ma'am. Saya mau tanya, Ma'am, dalam menerjemahkan sebuah teks, saya sering menemukan kata yang keliru dalam menerjemahkannya. Lantas bagaimana cara kita menemukan padanan kata yang tepat untuk sebuah penerjemahan, Ma'am? Sekian, terima kasih. Padanan keliru? Ya harus banyak baca. Pertama Anda harus tahu dulu materi itu konteksnya apa. Pertama mengerti aja dulu. Mengerti dulu konteksnya apa. Kemudian ketika melakukan pencarian, pertama Anda harus tentunya mencari makna ya. Kemudian sesuai dengan konteks yang materi enggak gitu. Kayak tadi ya, Little Mary call Emma. Call itu bisa berarti menelepon. Call itu juga bisa berarti memanggil. Bisa berarti yang lain lagi. Ini yang mana yang saya pilih? Oleh karena itu saya bilang paham dulu aja konteksnya. Jadi Anda bisa memutuskan makna call yang mana yang sesuai dengan materi Anda. Kedua mungkin kalau misalnya, aduh mumet banget, gini ya. Terus kedua selain itu juga Anda juga harus memastikan kata yang Anda pilih itu lazim digunakan dalam konteks itu. Misalnya konteksnya apa? Ini tadi cerita anak. Untuk anak-anak usia prasekolah, jangan misalnya memakai kata yang rumit seperti profesionalisme. Mereka akan apaan ya? Akibatnya apa? Mereka nanti males baca. Jadi terjemahan Anda dianggap kurang sukses. Pakailah kata yang misalnya profesionalisnya apa ya? Dia serba bisa, misalnya gitu. Jadi ungkapan seperti itu ya, itu tidak akan bisa Anda dapatkan dengan mudah kalau Anda tidak banyak baca. Jadi kalau baca Anda kaya, Anda akan mengenali bagaimana penulis itu mengungkapkan maksudnya dengan kata-kata. Jadi kata-kata untuk sasarannya misalnya para anggota DPR yang terhormat, itu tentu beda diksinya dengan anak-anak dalam nursery rhymes. Jadi perhatikan juga sasarannya, ini untuk apa teks ini. Jadi kalau misalnya Bu Mimil ngasih tugas gitu ya, ini terjemahkan, ini cari tahu dulu kira-kira Bu Mimil ini maksudnya untuk pembacanya siapa, untuk mahasiswa kah, untuk sekolah anak kelas 4 SD kah atau apa. Itu perlu kali itu. Kadang-kadang memang tidak jelas, tetapi kita harus mencoba mencari tahu itu. Kira-kira pantasnya dibaca untuk pembaca ini, apa pilihan katanya. Semoga menjawab bukan tambah membingungkan ya. Silakan. Udah mutiaranya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Mutia. Bu Mutia, ada Bu Mutia? Apakah mau bertanya langsung ke Mbak Dina? Mana Bu Mutia? Ada Mbak ya? Hadir Ibu Mila. Ayo silakan. Kemarin Bu Mutia ini excited banget loh Mbak pas waktu bilang ada Mbak Dina. Iya betul. Seneng banget baca blognya Mbak Dina juga. Jadi kemarin pas Mbak Dinanya jadi narasumber langsung minta link Zoom-nya sama Ibu Mila. Oke. Ibu Nina itu pertanyaannya dari semua dari semua karya yang udah Mbak Dina terjemahkan, mana yang paling berkesan gitu loh. Terus kenapa itu yang paling berkesan? Gitu pertanyaannya.
Thank Apa ya? you, Mbak Dina. Makasih. Semuanya berkesan. Cuma yang terbaru, kesan terbaru nih ya, yang kesan terbaru itu saya dibayar 2 kali untuk terjemahan yang sama. Itu sangat berkesan. Jadi gini, ada buku Charles Charlotte Swift ya, Mbak, ya? iya, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, Aku punya. dahulu yeay, dahulu buku ini diterbitkan oleh penerbit Dolphin. Ini buku klasik ya. Rupanya buku ini dipakai untuk sebagai bahan bacaan wajib untuk komunitas homeschooling Charlotte Mason. Sehingga buku ini banyak dibeli, banyak dicari. Nah, sekarang yang versi ini sudah jarang di pasaran katanya. Kemudian ada penerbit lain menerbitkannya, penerbitnya lain. Kemudian penerbit yang ini namanya Dolphin, dia sudah tidak beroperasi. Jadi penerbit kakak tua ini menghubungi saya untuk menerjemahkannya lagi karena menurut dia hasil terjemahannya itu cukup baik gitu. Oleh karena itu saya menerjemahkan lagi buku yang sama, cerita yang sama untuk penerbit yang berbeda. Jadi boleh dibilang saya dibayar 2 kali untuk satu terjemahan. Itu asik banget. Itu kali ya, Bu Mutia. Thank you Mbak Dina. Thank you Mbak Bu Mila. Mbak Dina boleh tanya? Boleh, mangga. Kalau buku seperti itu kira-kira Mbak Dina itu mengerjakannya berapa lama itu? Ini bukunya sekitar 200 enggak tipis ya, bukunya tipis. Waktu itu saya ngerjakannya itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi kalau buku-buku bahasa Inggris yang 300-an halaman seperti ini, itu saya biasanya mengerjakannya dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Jadinya Dalam satu hari berapa jam itu kira-kira? Karena saya pekerjaannya menerjemahkan saja, jadi seharian ya kerjanya menerjemahkan, maksudnya tidak ada profesi lain. Tetapi kapasitas saya tadi ya cerita ya, saya 5.000 kata per hari. Ada penerbit yang minta yang sedang bekerja bersama dengan saya itu dia minta penerjemah yang mampu menerjemahkan 20 halaman per hari, novel klasik gitu ya. Dan saya sudah 3 kali menerima order dari mereka. Artinya kapasitas saya mampu 20 halaman per hari itu achievable. Itu bisa dilakukan bahkan mungkin lebih karena saya saat menggarap novel dari mereka juga menerima pekerjaan non buku dari agensi luar negeri. Jadi kira-kira gitulah Bu Martini, kapasitas saya. Ya, asik ya di rumah saja tapi banyak berkarya gitu kan. Amin. Ya, silakan Bu Mil, kayaknya banyak pertanyaan itu sama mahasiswa. Pada semangat semua ini. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya Mbak dari Sevani, izin bertanya Bu Dina, jika saat menggunakan CAT tool apakah melalui proses penyuntingan juga? Lalu proses penyuntingan dilakukan di CAT Tools-nya langsung atau dari file yang sudah di-download ya Bu? Terima kasih. Sepertinya sudah paham nih sama CAT tool. Ya bagus sekali pertanyaannya karena yang saya lakukan adalah swasunting itu wajib. Jangan pernah Anda lewatkan tahap itu ya setelah menerjemahkan. Pertama kan mungkin pernah disampaikan oleh Ibu Dini atau Bu Mimil. Pertama baca dulu, pahami dulu, kemudian menerjemahkan kasar. Setelah itu sunting sendiri sebelum dikirimkan kepada dosen pemberi tugas atau klien pemberi pekerjaan. Nah, saat melakukan CAT tools pun tahap itu tidak berkurang, selalu ada. Saya biasanya melakukan swasunting tergantung. Kalau file aslinya itu file saya SDL Trados gitu ya. Saya menerima filenya SDL Trados, tidak bisa dibuka di Word. Jadi saya menyuntingnya di SDL Trados itu. Tetapi kalau misalnya dari penerbit, saya menerimanya dalam bentuk PDF.
kemudian saya konversi ke dalam Word, saya kerjakan pakai CAT Tools, saya melakukan swastuntingnya di dalam Word lagi. Jadi saya baca ulang, sebelum saya kirimkan, setelahnya baru saya save suntingan saya itu, baru saya kirimkan ke penerbit. Begitu prosesnya. Oke, gimana Stefani? Kebetulan Stefaninya deh. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Yap. Mbak Dina. Ini apa namanya, melanjutkan yang Stefani tanyakan tadi, proses swastunting oleh penerjemah sendiri. Nah, biasanya Mbak Dina itu dari selesai menerjemahkan ke proses swastunting itu apakah ada waktu jeda dulu, lalu dibaca lagi atau gimana? Baik, selalu perlu penyegaran ya. Apalagi kalau saya nerbitin menggarap proyek yang besar, kayak buku itu kan 2 bulan tadi ya, saya cerita sama Ibu Martini. 2 bulan saya menghadapi teks yang sama, konteks yang sama, itu pasti mumet ya. Biasanya saya jeda dulu, saya tinggalkan dulu, lupakan dulu itu, saya terjemahan, saya nonton, saya merajut, saya doyan merajut ya, atau apalah, diselang dengan kegiatan lain dulu. Baru kemudian balik lagi untuk membaca lagi ya. Kadang-kadang saya nggak punya kemewahan waktu yang panjang sih, terutama kalau dapat pekerjaan dari agensi. Itu waktunya cepat. Sekian ribu kata harus selesai dalam sekian hari. Saya nggak bisa tinggalkan untuk berlibur ke Malang misalnya, nggak bisa. Jadi yang saya lakukan biasanya biasanya menerjemahkan paralel. Saya selalu punya order terjemahan buku. Jadi saya tinggalkan dulu, saya baca-baca buku sebentar, terus atau mungkin kalau saya ngantuk saya tidur dulu. Saya balik lagi, baru lakukan swastunting. Dengan mata segar, pikiran segar, pekerjaan kita menjadi lebih mudah, lebih gampang menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Begitu Bu Dini. Ya, terima kasih Mbak Dina. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Mbak Dina? Baik, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mardian Syarah. Izin bertanya Bu, saya tadi Bu Dina bilang kalau Ibu banyak membaca buku-buku dan menyarankan kami untuk banyak membaca. Buku yang Ibu baca apakah dalam bahasa Inggris atau buku-buku dalam bahasa Indonesia Bu? Terima kasih. 2 bahasa itu saja. Karena itu karena terkait selera saya ya. Saya baca yang penting bagi saya cerita yang saya kuasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saya baca. Juga saya membaca majalah Mangle, itu majalah Sunda yang sampai sekarang masih beredar. Jadi saya baca juga itu. Pentingnya membaca dalam bahasa sasaran, bukan hanya dalam bahasa Inggris adalah kita jadi kita juga kenal dengan bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa asli kita yang baik tentu saja. Yang tidak baik juga kita tahu, jadi kita hindari. Jadi kita juga harus membaca karya asli. Kayak yang saya terakhir sebelum baca Ken Follett ini, saya baca novel Katarsis. Itu terbitan Gramedia. Genrenya sebetulnya bukan saya banget, soalnya bukunya buku horor tentang pembunuhan. Tapi ceritanya sangat menarik. Saya sangat menikmati ceritanya, dan di situ saya kalimat-kalimat yang dipakai oleh penulisnya itu sungguh mencekam gitu. Jadi bacalah juga karya asli, bukan hanya terjemahan atau bahasa Inggris. Itu akan mengasah kemampuan Anda berbahasa Anda sehingga akan berguna saat melakukan proses alih bahasa. Ya, gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini melanjutkan pertanyaan ini Mbak, aku juga tertarik. Soalnya kemarin pas waktu baca blog Mbak Dina, ada salah satu pertanyaan dari penanya bahwa terus Mbak Dina ngasih saran. Jadi supaya
penguasaan bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, supaya diasah. Jadi sehingga katanya sekarang Mbak Dina juga menggunakan kamus tidak dui bahasa lagi ya Mbak, tidak Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, tapi eka bahasa. Jadi Inggris Inggris, Indonesia ya KBBI yang dibuka. Jadi emang penguasaan bahasa ya Mbak. Jadi bahasa Inggrisnya pun harus bagus, bahasa Indonesia pun harus bagus. Betul, justru beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan ada komunitas yang kemudian membutuhkan penerjemah. Jadi dia itu memutuskan untuk menerjemahkan satu buku secara keroyokan. Jadi dibagi, ada berapa orang, ini lu berapa bab, kemudian digabungkan untuk dijadikan satu buku. Ternyata dan mereka memilih ketuanya itu, editornya itu yang bahasa Inggrisnya paling bagus. Padahal itu keliru. Penerjemah kalau pasangan bahasa saya ya, Inggris ke Indonesia, bahasa Indonesianya yang harus lebih sip markisip. Karena pembaca kita nanti itu orang Indonesia. Jadi harus bahasa Indonesianya diasah sebaik-baiknya. Jadi jangan cuma bisa bahasa Inggris aja. Tidak bisa menuangkannya ke dalam bahasa Indonesia. Itu kepada komunitas yang tadi saya ceritakan itu saya sampaikan, itu Anda melakukan kesalahan, kekeliruan. Jika ingin demikian, pilihlah seseorang untuk mengedit karya yang bahasa Indonesianya baik, bukan bahasa Inggrisnya. Itu Mbak Mil, kira-kira. Aduh, Mbak masih boleh nggak Mbak? Silakan. Tadi kata saya 2 pertanyaan terakhir, ternyata ada tambah lagi. Ini 2 pertanyaan terakhir, beneran terakhir Mbak. Boleh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Yoga Octavians. Selamat pagi Bu Dina, saya ingin bertanya terkait bagaimana Bu Dina memanage waktunya. Semasa Bu Dina masih pemula dulu, apakah Bu Dina merasa kebingungan dengan bahasa sumber yang rumit dan terkadang kurang fokus dalam menerjemahkan? Lalu bagaimana cara Bu Dina dalam memanage dan mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Mas Yoga ya berarti ya, Mas Yoga. Waktu saya jadi penerjemah itu dulu udah besar ya. Maksudnya anak-anakku udah gede, jadi mereka tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus seperti ketika masih balita. Jadi saya boleh dibilang bekerja tanpa banyak gangguan dari urusan domestik lah. Jadi saya waktu itu bekerja ya sama seperti saya kantor. Mulai dari jam 9, stop jam 5. Tapi ketika saya mulai go international dengan klien-klien yang di luar waktu, tentunya saya harus juggling antara tanggung jawab sehari-hari saya di rumah dengan pekerjaan. Itu bisa lah. Kita sendiri yang tahu kesibukan kita seperti apa sehingga semuanya tertangani. Pekerjaan lancar, rumah tangga lancar. Nah, mengenai tentang kebingungan ya. Biasanya kalau terjadi kebingungan itu pertama kita nggak paham, ada berbagai kemungkinan. Pertama kita nggak paham sumbernya. Jadi ini apaan sih? Bisa jadi karena kita nggak menguasai subjeknya. Jadi harus menguasai dulu subjeknya, baru mungkin Anda bisa paham, kemudian mengalih bahasakan. Yang kedua, mungkin bahasa Indonesianya Anda kurang perlu diasah. Jadi kebingungan untuk menerjemahkan ini bahasa Indonesia apa ya yang enaknya ya? Dalam bahasa Inggris sih ngerti, bahasa Indonesianya apa gitu. Nah itu, kalau sampai terjadi pertanyaan begitu, banyaklah membaca, bolak-balik ya, bosen nggak? Banyak baca, cari referensi, buka kamus, thesaurus, kemudian artikel-artikel sejenis itu apa sih konteksnya gitu. Jadi balik lagi ya ke banyak baca tadi ya, gitu. Jadi dan ketiga ada lagi, siapa tahu artinya kita lelah. Kalau lelah orang dibilangin apa juga suka nggak masuk gitu. Mungkin Anda lelah. Kalau lelah misalnya habis belajar gitu ya, garap sampai malam tugas sama teman-teman kongkow, Anda mengerjakan pekerjaan itu langsung kata-kata itu jadi blur.
bisa jadi kayak gitu ya, Anda jadi mumet. Istirahat dulu aja, break dulu. Jadi 3 itu mungkin ya, mengatasinya gimana? Ya baca, cukupkan istirahat, jangan main mentang-mentang saya menentang-mentang freelance, saya punya waktu 24 jam di tangan saya kejar terus kerjaan. Enggak, saya harus meluangkan waktu untuk istirahat karena if you don't make time to take care of your wellness, you will be asked to take care your illness, gitu. Jadi jangan mentang-mentang sekarang punya waktu muda segar kerja terus gitu, tanpa mengabaikan kesehatan. Karena takutnya di kemudian hari kita sakit-sakitan, rugi dong kalau gitu. Ya Mas Yoga, semoga aku bukannya memperumit suasana ya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya Mbak. Insya Allah ini yang terakhir. Izin bertanya Bu, dari Putri Maiza Sri Asmir, jika kita seorang penerjemah yang tidak terikat agensi, apakah kita masih bisa mempublikasikan hasil terjemahan kita? Mana yang lebih baik Bu, yang terikat agensi atau seperti apa? Saya nggak ngerti nih pertanyaan, cuman biasanya kalau dari agensi itu penerjemahannya itu penerjemahan produk-produk yang biasanya masih rahasia, belum diluncurkan. Jadi tentunya kita harus menerjemahkannya, menandatangani surat kerahasiaan, NDA, Non-Disclosure Agreement. Jadi kita sama sekali tidak boleh mengungkapkan, jangankan mempublikasikannya, ngobrolin aja nggak boleh gitu. Jadi Anda kebayang nggak sih kalau misalnya ada mobile phone atau misalnya laptop baru gitu ya. Kalau untuk diluncurkan kan udah harus lengkap dengan manualnya. Itu harus dalam berbagai bahasa. Berarti kan kalau kita masih menggarap terjemahannya, produk itu belum meluncur. Nah, itu harus kita rahasiakan betul. Jangan sampai orang tahu kita menggarap proyek tersebut. Belum sampai mempublikasikannya. Mungkin pertanyaannya begitu pula dengan buku ya. Buku ketika saya menerjemahkannya saya diam-diam aja, kecuali penerbitnya udah ngumumin. Kayak kalau ada yang ngikutin itu The Twilight Saga. Twilight Saga kan yang buku keempatnya Midnight Sun itu sudah selesai ya diterjemahkan. Itu sejak awal penerbitnya udah gembar-gembor. Ini sedang diterjemahkan. Penerjemahnya juga udah, "Woi, saya lagi nerjemahin Midnight Sun," gitu ya. Itu boleh. Kalau pemberi kerjanya melakukan itu kita boleh. Tetapi setelah pekerjaan kita selesai, hasil terjemahan kita itu milik penerbit. Kita tidak berhak untuk mempublikasikannya sebagai karya kita, walaupun bukunya tidak diterbitkan misalnya. Karena satu dan lain hal, karena itu terikat hak cipta. Jasa kita sudah dibeli oleh penerbit dan itu milik penerjemah. Kecuali kayak tadi ya, kayak si Charlotte Webb ya, penerbit pertamanya itu sudah tidak ada. Saya minta izin sama editornya, "Mas editor, ini ada orang yang mau menerjemahkan buku ini lagi kepada saya. Tentunya ada kesamaan, walaupun bukunya saya terjemahkan ulang." Gitu ya. Saya minta izin dulu. Ketika orangnya tidak keberatan, akhirnya ya saya go ahead dengan penerjemahan tersebut. Gitu. Jadi hasil karya kita itu harus kita perlakukan sebagai sesuatu yang rahasia, kecuali pembeli kerja mengizinkan kita menggembar-gemborkannya. Soalnya kalau kita melanggar kerahasiaan itu, risikonya kita nggak dipakai lagi. Jangan sampai begitu. Itu risikonya cuma satu lapis. Jangan sampai orang lain nggak mau pakai jasa kita karena kita gembar-gembor. Kita membocorkan, mulut kita banyak gitu. Apalagi di sosmed ya sekarang. Gue lagi nerjemahin ini nih, asik. Ya. Nanti pemberi kerjanya, waduh jangan pakai dia deh. Bacar mulut katanya. Nah itu semoga ini jadi wawasan saja untuk kedepannya ya. Harus hati-hati ya Mbak ya, terkait agreement dengan
pihak klien kita. Oke. Baiklah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Saya rasa banyak ilmu dan informasi berharga yang kita dapat dari pemaparan Mbak Dina tadi. Saya juga yakin banyak adik-adik mahasiswa yang terinspirasi ya dan termotivasi pada setelah kuliah umum ini pada semangat, oke, aku mau jadi penerjemah profesional. Dan dan diharap semakin serius ya di kelas kita ya. Mengerjakan latihan-latihannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dina yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya berbagi ilmu dengan kami semua. Semoga ilmu yang tadi disampaikan berkah, bermanfaat, dan menjadi amal jariah dan pundi-pundi pahala bagi Mbak Dina selaku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan Bahasa Inggris, Bu Titi, Ketua Jurusan, Bu Martini, Sekretaris Jurusan, Bu Dini, dan rekan-rekan dosen, ada Bu Mutia, ada Bu Rina tadi, ada Bu Saryani, dan rekan-rekan dosen lainnya. Dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bersemangat dan menyiapkan pertanyaan dari kemarin-kemarin bertemu narasumber istimewa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabb. Sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Dina. Terima kasih Ibu. Terima kasih Sampai banyak bertemu sudah lagi. berbagi dan jangan kapok, kita mau undang lagi nantinya. Insya Allah. Dengan senang hati. Iya. Ini mahasiswa kami sangat bersemangat sekali ini dengan adanya Mbak Dina sekarang. Jangankan mahasiswa, dosennya pun bersemangat. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Martini. Mbak Dini. Yang saya suka dari Mbak Dina itu, dia bisa menerjemah sambil beryoga. Kalau dilihat di Facebooknya ya, bisa menerjemah sambil beryoga. Sambil yoga pun tetap bisa menerjemah. Wah, luar biasa. Penerjemah memang harus beryoga ya Bu, ya Mbak ya, karena duduknya lama di depan komputer. Betul sekali. Oh iya, mungkin satu pertanyaan lagi Mbak Dina. Kalau untuk terjemah itu kan sekarang pakai teknologi ya, itu spek komputernya kira-kira yang bagaimana itu perlunya? Yang sesuai dengan program yang akan dipakai. Biasanya setiap program meminta spek tertentu. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan itu bila belum punya, karena trennya sekarang adalah agensi itu punya portal sendiri untuk menggarapnya. Jadi yang dibutuhkan selain dari spek komputer itu internet yang kencang. Karena untuk mengakses portal itu misalnya dari benua lain, kita perlu internet yang sangat stabil. Tapi kalau Anda ingin tahu spek komputer seperti apa, jadi harus lihat dulu programnya itu kayak apa. Minimal sih i5 ya. Saya udah lama juga nih komputer tua ini bersama saya. Ini speknya i5 ada di blog saya sih. Jadi yang RAM-nya tinggi, memang tidak murah, tetapi bagi saya itu adalah umpan itu untuk menangkap ikan yang kakap. Gitu. Tapi jika Anda tidak penerjemah, betul. Tapi kalau Anda belum punya cacing yang gendut, tangkap dulu lah ikan-ikan kecil, kumpulkan. Nanti sudah cukup, belilah itu cacing gendut untuk menangkap ikan kakap gitu kira-kira. Iya, sekali lagi terima kasih Mbak Dina. Terima kasih banyak. Oke, Mil. Iya, boleh Bu, boleh boleh Mbak Dina jika ingin meninggalkan ruangan, boleh. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi insya Allah dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu mahasiswa Practice of Translation. Hari Rabu kita juga mengundang 2 orang penerjemah handal itu, Pak Sutarto dan kalau Pak Sutarto Muhammad itu yang punya agensi.
Iya, dengan siapa satu lagi Bu Rina? Wiwit Tabah Ya, Santoso. jadi kita harapkan Anda para mahasiswa Practice of Translation juga nanti bisa melihat ya, atau ikut dalam ya, bergabung dengan virtual meeting kita nanti pada hari Rabu jam berapa Bu Rina? Jam 10. Tapi 10. Diharapkan 10 menit sebelum kelas berlangsung, mahasiswa sudah harus standby. Ya, itu orang hebat kedua-duanya, termasuk Mbak Dina tadi juga orang hebat. Alhamdulillah kita bisa mendatangkan orang-orang seperti expert seperti itu ya pada semester sekarang. Praktisi. Ya. Praktisi ya. Terima kasih Bu Mimil. Terima kasih Bu. Terima kasih Mimil. Congratulations. Alhamdulillah. Bu, besok aku ikut yang kelas itu juga ya, Bu? Ya iyalah sayang. Oke. Oh ya, ini kelas 2A 2B ya? Iya, 2B ini. 2A 2B juga hari Rabu tanggal 28 Oktober communication skills ya ininya. Oh, siap. Ilmunya. Bulan ini full dengan virtual meeting. Ya, siapkan bertabur bintang. Paket data dan lokasi. Iya, betul. Lokasi sinyal kuat ya. Karena rugi Anda tidak ikut, karena ini pembicaranya betul-betul begini Bu Kajur. Ya. Ada nggak nanti misalnya ini ada mahasiswa kita pick 3 the best question penanya. Terus kita beri hadiah, jadi itu enak gitu, ada reward, semacam apa gitu ya, reward gitu untuk mahasiswa yang aktif gitu. Bisa nggak kita berikan seperti itu? Bisa. Kita cari dulu, kita cari. Mudah-mudahan bisa ya. Iya dong. Jadi enak. Iya betul. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas 1 ya Rina. Iya, hari Rabu. Bukan hari ini.